Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi, dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Talaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Acara ini diselenggarakan oleh Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK bekerja sama dengan radio kesayangan Anda ini. Saya Hendra akan berbincang-bincang dengan Bapak Penginjil Sindunata Kurniawan Magister Konseling, dan beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling keluarga. Perbincangan kami kali ini tentang media dan keluarga bagian pertama. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Sindu, kita bersyukur sekali bahwa berada di abad ke-21 ini kita memiliki banyak sekali kemudahan karena kemajuan media dan teknologi yang begitu rupa. Tetapi saya percaya pasti ada hal-hal yang harus diwaspadai sehingga Bapak memilih topik media dan keluarga pada pertemuan kali ini. Benar Pak Indra, memang ini merupakan zaman yang memberikan banyak kemudahan. Sebagaimana kita saksikan dalam sejarah media, berawal dari sekian abad yang lalu ditemukan mesin cetak sehingga ada karya-karya tulis, media cetak, kemudian masuk ke dunia media audio dengan ditemukannya telegram, telepon, masuk juga ke media audiovisual, televisi, internet, bahkan berkembang ke berbagai sarana komunikasi berupa gadget. Itu merupakan memang hal yang menggembirakan, mempermudah, tetapi sekaligus juga memberikan hal yang perlu kita kenali atau dampak negatif. Dampak atau ekses negatif itu kelihatannya sih yang paling populer dan paling banyak dibahas di dalam masyarakat adalah media televisi ya. Ya, saya sepakat Pak Indra. Memang televisi ini termasuk media elektronik yang paling luas dikonsumsi oleh masyarakat kita, masyarakat Indonesia. Karena jenis media audiovisual ini memang tidak membebani banyak syarat kepada masyarakat untuk bisa menikmati. Kita akan mengenal bahwa masyarakat Indonesia ini lebih kuat dengan budaya lisan, percakapan, berbicara dan mendengar daripada budaya baca dan tulis. Sehingga dengan demikian menonton televisi itu menjadi hal yang kuat disukai daripada membaca apalagi menulis. Dan kondisi itu memang lebih lagi dipermudah kalau kita lihat data bahwa tahun 1990 TVRI waktu itu hanya satu stasiun televisi di Indonesia itu memiliki 250 program tiap minggunya. Tetapi 20 tahun kemudian dengan berkembangnya berbagai stasiun TV swasta dari 280 menjadi 9.345 program TV tiap minggunya. Dengan demikian maka benar-benar masyarakat Indonesia dimanjakan, dibuai dengan berbagai tayangan televisi. Jauh lebih banyak daripada era 90 apalagi era-era sebelumnya. Kenapa ya masyarakat Indonesia bisa begitu suka dengan media televisi ini? Ya, karena memang ada satu hal yang terlihat bisa dijelaskan dari segi sebuah penelitian yang memperlihatkan bahwa manusia memiliki kemampuan menerima pesan itu hanya sebesar 15% kalau itu ditangkap lewat media audio, media yang menggunakan indera pendengaran saja. Sementara kalau menggunakan audiovisual, daya penerimaan pesan itu 55%. Tetapi selain audiovisual, ditambah melibatkan segi emosi, di mana emosi disentuh, dimainkan, maka sang penonton itu akan memiliki daya tangkap penerimaan pesan itu sebesar 95%. Dalam hal ini inilah yang terjadi dalam dunia televisi kita, di mana lewat televisi, khususnya yang memiliki tayangan yang memiliki alur cerita, ada musik-musik yang melatari tayangan itu benar-benar melibatkan emosi dan itu benar-benar merasuk benar, dinikmati benar bagi sang penonton. Dan kembali itu memberi hiburan tersendiri bagi masyarakat kita, bahkan boleh katakan murah meriah. Karena tinggal diklik di rumah, tanpa harus meninggalkan rumah, tinggal diklik tanpa harus bayar iuran televisi. Kecuali yang ikut TV kabel, itu mungkin ada iuran. Jadi dari segi teoritis maupun dari segi ekonomis, ternyata memang media televisi ini punya pengaruh yang sangat kuat ya Pak ya? Benar. Jadi memang pengaruhnya itu bahkan sangat mempengaruhi
pembentukan pola pikir, pola keyakinan. Atau dalam bahasa teknis ini kemampuan kognisi seseorang. Yaitu sebuah proses dalam pikiran, dalam hal melihat, mengamati, mengingat, mengekspresikan sesuatu, membayangkan sesuatu, menduga, menilai, mempertimbangkan, memperkirakan. Seluruh proses berpikir yang demikian ini, televisilah yang begitu kuat memberi informasi dan pengetahuan, mempengaruhi proses berpikir dan proses mempersepsi seseorang terhadap faktor yang lain. Jadi dalam hal ini memang televisi menjadi media yang begitu kuat dalam hal menanamkan ideologi, sebuah sudut pandang, keyakinan dalam mempengaruhi pola pikir, bahkan membentuk, menggiring pola pikir banyak orang. Bahkan sampai ada yang mengatakan bahwa televisi itu telah menjadi the other parent, orang tua lain dari mungkin anak-anak di dalam keluarga kita. Pandangan Bapak? Ya, benar. Memang televisi memiliki kemampuan membentuk kenyataan, realitas. Merancang apa yang menjadi harapan, mengarahkan perilaku seseorang, bahkan membentuk penghargaan diri atau citra diri seseorang. Aku menjadi seperti apa sebaiknya, itu televisi punya kemampuan mencetak. Yang seharusnya itu kuasa dari orang tua membentuk konsep diri anaknya, tapi televisi ternyata menjadi orang tua yang lain, membentuk konsep diri anak-anak kita, termasuk kita orang dewasa. Bahkan televisi bisa seperti mendikte kita bagaikan kerbau yang dicocok hidungnya. Kadang kita nggak sadar, kita sedang digiring ke suatu arah, bahwa itulah televisi yang sedang melakukan pada diri kita. Dan memang banyak penelitian membuktikan bahwa tayangan media, khususnya televisi, sangat berkaitan erat dengan pola perilaku manusia. Seperti misalnya banyak kajian yang memperlihatkan kaitan antara tayangan-tayangan kekerasan di dalam media dengan perilaku kekerasan atau perilaku agresif seseorang. Kalau begitu berarti media televisi itu ternyata tidak bersifat netral ya Pak ya. Dia ibarat pisau yang memiliki dua sisi, satu sisi memberi keuntungan dan satu sisi lain bisa melukai, begitu Pak? Iya, benar. Jadi memang sebagai alat yang netral, tapi isi yang ditayangkan, yang dibawakan, pesan yang disampaikan oleh media, apapun itu, termasuk media televisi, itu tidak bersifat netral. Ada warnanya, hitam, putih, merah, jingga. Ada, tidak warna yang transparan. Saya jadi teringat tentang sebuah ungkapan Pak dalam bahasa Inggris yang relevan tentang media televisi ini. Ada ungkapan yang singkat dengan GIGO, garbage in, garbage out. Jadi apa yang masuk itu, jika itu adalah kotoran, akhirnya bisa membuat kita juga mengeluarkannya dalam kehidupan nyata dalam bentuk yang juga dalam tanda kutip kotor, begitu Pak ya? Ya. Memang. Jadi televisi ini dan media pada umumnya, apa yang disampaikan oleh media, termasuk televisi, itu sedikit banyak, lama-kelamaan akan menghasilkan manusia-manusia sebagaimana apa yang dia serap dari media itu. Atau termasuk apa yang dia tonton dari televisi itu. Jadi boleh dikatakan dalam istilah yang lain, apa yang kamu nonton, itulah yang akan membentuk dirimu. Apa yang kamu serap dari media, itulah yang akan menjadi jati dirimu. Baik Pak, nah yang paling mengkhawatirkan banyak orang dewasa saat ini adalah tentang pengaruh media televisi ini terhadap anak-anak Pak. Bagaimana itu Pak? Memang ini sesuatu hal yang perlu kita orang-orang dewasa, khususnya orang tua, perlu mencermati. Ada satu pernyataan yang tajam dari seorang profesor di bidang psikologi sosial khususnya, bernama Profesor Dr. Sarlito Wirawan, beliau dari Universitas Indonesia Jakarta, mengatakan bahwa televisi itu ibaratnya magnet yang telah menyita begitu besar perhatian anak-anak kita, anak-anak Indonesia, jauh lebih besar daripada waktu yang digunakan oleh anak-anak kita untuk belajar di bangku sekolah. Jadi ini merupakan suatu pernyataan yang begitu tajam ya. Kuasanya begitu besar, lebih daripada pendidikan formal di sekolah. Ada data-data Pak yang dapat diungkapkan berkenaan dengan pernyataan profesor tersebut? Jadi memang ada sebuah survei yang dilakukan oleh satu LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat yang peduli terhadap dunia media untuk anak, bernama KIDIA, singkatan dari Kritis Media untuk Anak. KIDIA ini mengekspos bahwa memang idealnya anak-anak itu maksimal paling banyak di depan pesawat televisi itu 2 jam per hari maksimal.
Tetapi yang terjadi di Indonesia ditemukan oleh Kidia ini, bahwa ternyata rata-rata anak Indonesia menonton televisi itu perharinya antara 3,5 jam sampai 5 jam. Dan tentu jangka waktu yang begitu panjang ini tidak hanya tayangan untuk anak-anak saja yang ditonton, tetapi juga tayangan iklan, tayangan yang seharusnya ditujukan bukan untuk anak-anak, tetapi untuk orang dewasa. Itu pun ikut dilahap, ditonton oleh anak-anak kita. Itu sebuah data yang menarik, Pak. Kalau misalnya, Pak, dihitung dalam rata-rata harian atau mingguan, Bapak kira-kira bisa memberikan gambaran yang mungkin memudahkan kita untuk mengertinya, Pak? Ya, jadi kalau di rata-rata ya, itu berarti boleh dikatakan angka yang kita bulatkan, berarti anak kita menonton katakan rata-rata 30 sampai 35 jam per minggu. Kalau kita misalnya mengambil angka yang tinggi 35 jam per minggu, maka dalam setahun anak-anak kita menonton 1.820 jam. Dan itu kalau dibagi 24 jam, hitung per harinya, berarti sekitar 76 hari dalam setahun. 76 hari dalam setahun secara total, secara kumulatif digunakan hanya untuk menonton televisi. Dan angka tersebut itu jauh melebihi jam belajar anak sekolah dasar yang menurut UNESCO tidak melebihi 1.000 jam per tahun. Jadi kembali, kalau 35 jam per minggu, berarti dalam setahun anak kita menonton 1.820 jam. Sementara jam belajar anak SD itu kurang dari 1.000 jam. Jadi boleh dikatakan menonton televisi itu buat sebagian atau sebagian besar anak-anak kita di Indonesia itu nyaris 2 kali lipat dari jam belajar mereka di sekolah dasar. Angka yang sebenarnya bukan main-main ini. Menonton itu jauh lebih lama daripada belajar. Dan itu berarti dengan kata lain sebenarnya yang membentuk mentalitas anak-anak kita bukan pendidikan formalnya di SD, tapi televisi lah. Ini fakta yang mungkin tidak disadari oleh sebagian besar kita, Pak, ya. Bahwa ternyata kalau sudah dihitung, mereka memang porsi nonton TV-nya jauh lebih besar daripada belajar. Bagaimana kita sebagai misalnya orang tua mewaspadai kategori-kategori tontonan yang baik itu untuk anak? Karena saya percaya nggak semua tontonan itu buruk kan, Pak. Pasti ada tontonan-tontonan yang juga baik. Iya. Kalau boleh saya sedikit timpali bahwa dengan data yang demikian, kita bisa katakan bahwa anak-anak kita itu sedang dimuridkan oleh televisi. Dimuridkan dunia lewat televisi. Bukan dimuridkan lewat sekolahnya, pendidikan di sekolah. Bukan dimuridkan gereja, bukan dimuridkan orang tuanya, tapi dimuridkan oleh televisi. Nah, menanggapi pertanyaan Pak Hendra tadi, memang kaitan dengan televisi, program televisi untuk anak itu ada 3 kategori Pak Hendra. Yaitu pertama kategori aman. Kategori aman, yang kedua kategori hati-hati, yang ketiga adalah kategori tidak aman atau bahaya. Nah, yang membedakan ketiga kategori itu apa? Kategori aman itu adalah ketika program televisi itu tidak banyak mengandung adegan kekerasan, seks atau mistik, dan ceritanya cukup sederhana dan mudah dipahami oleh anak-anak. Dalam hal ini, anak-anak dapat menyaksikan tayangan tersebut tanpa perlu didampingi oleh orang tua atau orang dewasa. Contohnya apa, Pak? Misalnya kalau kita saksikan di beberapa stasiun televisi, acara Varia Anak yang menampilkan kreasi menyanyi, kreasi-kreasi anak, acara di TV swasta, Bocah Petualang, Laptop Si Unyil, kemudian ada Sesame Street diterjemahkan muncul tayangannya Jalan Sesama, Cita-Citaku, Surat Sahabat, kalau tayangan asing itu Dora the Explorer, Go Diego Go, Dunia Binatang, Upin Ipin yang dengan dialek Melayunya itu, Pelangi Anak Nusantara, Curious George tentang kera yang lucu. Nah, itu semua tayangan-tayangan yang membawa anak mengeksplorasi dunia alam, dunia cita-cita, dunia binatang, dan anak bisa menjadi seperti anak yang sesungguhnya. Kalau yang termasuk kategori hati-hati seperti apa, Pak? Yang hati-hati itu artinya tayangan tersebut mengandung unsur kekerasan, seks atau mistik sekalipun tidak berlebihan. Sementara jalan cerita atau temanya mulai kerasa kurang cocok untuk anak SD. Dan karena itulah anak-anak kita perlu didampingi. Kalau kita lihat di layar televisi kita kadang ada singkatan BO. Nah, ini termasuk yang hati-hati, lampu kuning. Artinya bimbingan orang tua. Nah, misalnya acara yang cukup mungkin digemari oleh anak-anak kita atau kita orang dewasa,
itu idol-idol gitu ya. Idola cilik, baik idola cilik seleb, catatan harian, idola cilik, pentasnya, raportnya, soal tentang idola cilik itu sudah mulai kurang cocok. Di mana anak dibawa menjadi seperti orang dewasa, lagu-lagunya pun lagu-lagu orang dewasa. Kemudian kalau film kartun, Doraemon, Casper, Transformers, Scooby-Doo, SpongeBob itu mengandung unsur-unsur kekerasan, pola-pola yang sudah menunjukkan sisi mistik yang buat anak mulai ketakutan. Nah ini diantara beberapa tayangan yang kategori lampu kuning atau hati-hati bagi anak-anak kita. Oh, jadi sekalipun itu tayangan kartun tetap bisa masuk kategori hati-hati Pak ya? Iya. Nah yang terakhir Pak, yang mengkhawatirkan adalah kategori bahaya atau tidak aman. Itu seperti apa ya Pak? Tayangan tersebut itu berarti mengandung cukup banyak, bahkan banyak adegan kekerasan, seks atau mistik yang begitu terbuka bahkan. Dan itulah justru menjadi daya tarik unsur kekerasan, seks atau mistik bagi tayangan tersebut. Dan memang dalam ini sebaiknya anak sama sekali tidak menonton. Contoh-contohnya apa Pak? Misalnya Tom and Jerry, ya, kucing dan tikus itu gebak-gebuk. Wah lucu ketawa, tapi itu justru unsur kekerasan yang tanpa disadari lama-kelamaan anak bisa meniru pola kekerasan itu. Yang lain juga kesannya lucu ya buat kita orang dewasa. Krayon Shinchan itu menampilkan hal-hal yang kalau saya lihat itu memang mengarah kepada eksploitasi seksual ya, pola-pola orang dewasa. Kemudian Popeye, Detective Conan, Dragon Ball, Naruto, yang perang-perangan, yang pertarungan silat, itu juga mengeksplorasi unsur kekerasan yang sebaiknya anak kita sama sekali tidak menonton. Ya Pak, kelihatannya banyak sekali ya Pak ya, tayangan-tayangan yang harus kita ketahui jenis kategorinya dan harus kita waspadai. Nah kalau pendengar kita ingin mengupdate atau mengetahui lebih lanjut mengenai kategori-kategori ini, sumber mana Pak yang bisa dituju? Jadi kita bisa sebagai orang dewasa, orang tua bisa mengakses situs www.kidia.org ya. Jadi Kidia itu tulisan jadi KIDIA.org ya atau org. Nah, di sanalah kita bisa mengetahui perkembangan-perkembangan tayangan televisi mana yang aman bagi anak-anak kita. Nah, selain televisi Pak, sekarang ini juga budaya film Hollywood kan sudah populer di masyarakat Indonesia. Nah, saya percaya itu juga ada kategori-kategorinya tersendiri Pak. Bapak bisa tolong menjelaskan Pak mengenai kategori-kategori film di bioskop? Ya, mengenai film di bioskop itu ada 5 kategori, minimal ada 5 kategori berdasarkan usia yang dibuat oleh MPAA atau MPAA, yaitu Lembaga Asosiasi Film di negara Amerika Serikat. Itu kira-kira kalau di Indonesia seperti lembaga sensor film. Ini yang saya soroti memang film-film Hollywood ya, karena itu yang termasuk paling banyak dominan beredar di bioskop-bioskop di negeri kita Indonesia. Oke Pak, mungkin Bapak bisa sebutkan, bisa tolong jelaskan, tadi Bapak katakan ada 5 kategori, apa saja itu Pak? Yang pertama Pak Hendra, yaitu kategori dengan huruf G gitu ya. Dalam bahasa Inggris itu singkatan dari General Audiences, jadi penonton yang umum. Di sini memang isi dari film dengan berlabel huruf G atau G ini bebas dari penggambaran kekerasan, bahasa kasar atau unsur seksual. Jadi ini memang film aman untuk anak kita. Tapi kategori G ini bukan berarti hanya layak ditonton oleh anak-anak kita atau film anak-anak. Orang dewasa pun bisa menonton tentunya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia, lembaga sensor film itu memakai istilah segala umur. Jadi di sini tidak ada hal-hal yang mengandung kekerasan, hal-hal yang memprovokasi kekerasan, seks, mistik, dan hal-hal yang kasar yang tidak cocok untuk anak kita. Baik, untuk kategori yang kedua Pak? Kategori yang kedua. Nah, mungkin untuk lebih memperjelas, yang kategori G tadi itu general tadi, contohnya ya film yang sudah beredar, The Lion King, Toy Story, Pocahontas, Cars, tentang mobil, itu film-film animasi, beberapa termasuk kategori segala umur. Yang kedua, Pak Indra, itu kategori dengan huruf simbolnya PG atau PG dalam bahasa Inggris. Singkatan dari Parental Guidance Suggested. Jadi di mana disarankan adanya bimbingan orang tua, BO. Dalam hal ini kategori ini masih terbilang aman, namun beberapa adegan itu mungkin membingungkan anak-anak kita atau mungkin kurang pantas memang untuk disaksikan anak-anak kita. Misalnya mulai ada unsur kekerasan walaupun
sifatnya komedi dan minim. Tapi juga ada sisi yang lain, tema cerita atau bahasanya mulai agak berat. Jadi kalau dalam kategori Lembaga Sensor Film Indonesia memberi label kategori film PG ini dengan kategori semua umur atau remaja. Contohnya seperti Narnia, ya film kartun, seperti Ice Age, film yang bukan kartun seperti Asterix and Obelix, Harry Potter yang pertama, itu termasuk kategori PG atau PG. Jadi orang tua mendampingi, tapi orang tua juga harus memberikan penjelasan baik ketika misalnya dilihat ada bagian-bagian yang kurang sesuai. Betul. Jadi mendampingi bukannya tonton dan diam, tapi nonton sambil melihat kalau ada adegan yang mulai ini kok ada unsur kekerasan atau jalan ceritanya agak rumit, orang tua berdialog. Kamu ngerti nggak? Maksudnya apa ini? Atau ngomong, wah itu nggak bagus, nggak layak ditiru. Kekerasan seperti ini, yaitu tontonan tapi jangan ditiru. Jadi anak diajak untuk menyaring, didampingi oleh orang tuanya. Mungkin ada pesan-pesan firman Tuhan yang mau Bapak sampaikan untuk mengakhiri sesi yang pertama ini. Saya bacakan Pak Indra dari Mazmur, kitab Mazmur pasal 1 ayat 1 dan 2. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi di dalam teks firman Tuhan yang kita lihat ini, ada beberapa kata kerja. Berjalan, artinya bertindak. Ada kata berdiri, ada kata duduk. Berdiri dan duduk itu pasif. Ya. Kemudian ada kata merenungkan, itu juga pasif. Tetapi aktif dalam proses berpikir. Nah itu juga terjadi sebenarnya ketika kita berhadapan dengan media. Apa yang kita baca, apa yang kita dengar, apa yang kita tonton atau saksikan, itu sangat mempengaruhi kita. Firman Tuhan mengatakan janganlah berjalan, berdiri, duduk, atau boleh katakan mempercakapkan, merenungkan hal-hal yang bukan kebenaran Allah. Yang malah mencemooh, membawa kepada dosa, itu mencelakai kita. Ingat bahasa yang tadi sempat disinggung oleh Pak Indra, garbage in, garbage out. Itu mempengaruhi kita. Tapi kalau yang masuk kepada kita, yang kita renungkan adalah kebenaran yang baik. Firman Allah apalagi. Itulah yang akan membangun kita dan itulah yang dikehendaki oleh Tuhan atas masing-masing kita. Kita di sini bukannya mau berkata bahwa kita harus menjauhi sepenuhnya media. Karena memang pada dasarnya media itu sendiri telah memberikan dampak yang juga sangat positif bagi penggenapan amanat agung Tuhan kita. Di zaman inilah dilaporkan bahwa 1 dari 3 orang di dunia ini menonton atau mendengar olimpiade tingkat dunia, pertandingan olahraga tingkat dunia. Dan di sini juga adalah era di mana film yang banyak ditonton dan diterjemahkan di dalam sejarah perfilman adalah justru film Jesus. Di era inilah gelombang radio Kristen menutupi bumi ini dengan Injil. Bahkan di Amerika Serikat ada data, gereja mengoperasikan sebanyak 322 stasiun televisi Kristen dan 1.350 stasiun radio Kristen. Jadi di sini kita melihat memang kemajuan teknologi media itu membawa kemajuan juga dalam usaha-usaha pemberitaan Injil. Tapi memang ada sisi yang perlu kita kritisi bahwa media dalam hal ini televisi itu memiliki daya hipnosis yang luar biasa. Jadi gambar di televisi itu menawarkan lebih dari 3 juta titik dalam 1 detik. Dan penonton hanya bisa menangkap beberapa lusin saja darinya. Setiap 3,5 detik atau kurang, gambar itu diganti. Dan gambar yang baru ganti menuntut perhatian. Maka dengan gambaran demi gambaran yang bergulir dengan cepat, televisi memikat penontonnya untuk tetap menonton agar mereka tidak ketinggalan apapun dan sekali lagi tidak peduli apapun isinya. Sementara isi dari media yang beredar luas itu mengkomunikasikan nilai-nilai dunia, filsafat dunia, kebisingan, suara dengan ide-ide dunia yang ada di dalam kebanyakan siaran televisi membuat kita mau tidak mau perlu menjadi konsumen media yang bijak, termasuk konsumen televisi yang bijak, konsumen film yang bijak. Karena dalam hal ini terjadi peperangan pikiran. Apa yang kita masukkan dalam pikiran kita, itulah yang akan membentuk dan memengaruhi kita. Jadi dalam konteks ini penting kita berani memberi batasan yang sehat. Seberapa banyakkah kita memberi waktu kita kepada media umum, baik itu televisi dan siaran-siaran lainnya. Dan seberapa banyak kita
perlu secara sengaja memberi diri untuk duduk tenang. Tanpa kebisingan media, kita duduk tenang, bisa merenung, dan kita bisa merenungkan firman Allah itu, mempercakapkan firman Allah itu, dan kita bisa mengembangkan satu keintiman dengan Tuhan. Jadi justru di masa sekarang ini, sebuah ketenangan, sebuah keteguhan batin itu menjadi sebuah tantangan yang semakin lama semakin sulit. Terlalu mudah pikiran kita didistraksi, dipecah belah dengan berbagai daya tarik media. Dalam konteks ini sangat bagus, sangat bijak. Puasa yang kita perlu tegakkan adalah juga puasa media, bukan sekedar puasa makan, di mana media kita matikan, kita off-kan, dan kita tenang dengan diri kita. Merenungkan firman Allah, merenungkan hidup kita, berelasi secara intim dengan Allah. Juga menjadi satu hal yang penting, kita perlu menjalin komunikasi aktif dengan orang-orang sekitar kita. Suami, istri, anak-anak, saudara seiman. Karena media televisi dan berbagai media lainnya, seperti saya katakan tadi, sanggup untuk menghipnosis kita. Menjadikan kita tidak berdaya. Dan kita hanya bisa menerima secara pasif. Tidak mampu untuk aktif. Dan itu menggerus kemampuan sosial kita. Jangan lupa, Tuhan menciptakan kita itu sebagai makhluk sosial. Zoon politikon. Tuhan menciptakan kita bukan sebagai makhluk teknologi. Makhluk yang bersifat pasif. Tapi makhluk yang bersifat aktif dan makhluk yang bersifat interaktif dengan manusia lainnya. Maka dalam konteks ini juga puasa media pun kita tegakkan. Yang kedua adalah juga untuk bagaimana kita mengembangkan relasi yang sehat. Percakapan yang bermutu. Perbincangan santai yang membangun, membuat kita intim secara emosional dengan pasangan hidup kita, dengan anak-anak kita, dengan cucu kita, dengan orang tua kita. Jadi di dalam hal ini betapa pentingnya kita untuk bisa mengembangkan satu dinamika relasi yang sehat. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, jadi dalam hal ini penting diet media ini kita lakukan. Kehidupan yang kaya dengan Tuhan perlu kita kembangkan. Kehidupan yang kaya dengan sesama pun perlu kita kembangkan. Terima kasih Pak Sindu. Para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Penginjil Sindunata Kurniawan, Magister Konseling dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang media dan keluarga bagian pertama. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami melalui surat yang dapat dialamatkan ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK Jalan Cimanuk 56 Malang. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.